Sore hari ini saudara-saudara saya akan berbicara tentang semangat melayani Tuhan. Kalau saudara tahu panggilan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan saja menjadi jemaat biasa-biasa. Tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa di balik panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Atau baiknya kita baca bersama-sama saudaraku. Ada di layar ya. Dalam hitungan yang ketiga Roma 12 ayat 11, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan sore hari ini saya berikan semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, semangat dalam hidup adalah hal yang sangat penting. Sebab dengan semangat seseorang bisa mampu mengatasi dan menghadapi segala realita hidup. Demikian sebaliknya, seseorang yang jika kehilangan semangat akan sulit baginya keluar dari kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Saudara-saudaraku, kita akan melihat sejenak apa latar belakang penulisan ayat ini. Kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita melihat dari isi suratnya Rasul Paulus, dia melihat bahwa kondisi jemaat yang ada di Roma itu sedang mengalami yang namanya degradasi iman. Mengalami kemerosotan iman. Mengalami kehilangan atau gairah dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Bahkan dijumpai di antara jemaat di Roma, ada di antara mereka yang sudah dikategori jemaat yang malas. Coba saudara bayangkan, kalau sudah seseorang sudah dirasuki roh malas itu, mau ngapa-ngapa malas. Mau kerja malas, mau makan malas, pokoknya semua malas. Itu penyakit Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya. Padahal kalau kita belajar tentang keadaan jemaat di Roma itu, ya saudara-saudara, awalnya bahwa Paulus menyatakan apresiasi dan menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah tentang keberadaan jemaat di Roma itu. Bahwa jemaat di Roma itu bukan jemaat biasa-biasa saudara. Kita baca ayatnya dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Bahwa iman jemaat di Roma itu terkenal. Bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada waktu itu. Tapi itu sudah tersebar sampai ke seluruh dunia. Itu saudara dapat bayangkan bagaimana keadaan jemaat Roma itu luar biasa sekali. Ya. Roma 1 ayat yang ke-8 dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Roma itu saya katakan tadi bukanlah jemaat biasa, tetapi jemaat yang proaktif, jemaat yang kreatif, jemaat yang produktif. Bahkan kalau saudara membaca pada ayat-ayat berikutnya di sana dijelaskan bahwa jemaat di Roma itu didapati Tuhan mendapati karunia-karunia yang luar biasa. Ada karunia mengajar, ada karunia melayani, ada karunia memberi dan karunia-karunia yang lain. Itu luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, Paulus melihat bahwa kondisi itu sudah tidak ada. Jemaat sudah kehilangan semangat, kehilangan gairah, bahkan malas. Jangankan untuk melayani, untuk beribadah, untuk bersekutu saja malas. Pernah enggak saudara jumpai saudara kita seiman, setiap hari kita, misalnya setiap minggu kita lihat kursinya selalu kosong. Satu waktu kita jumpa, itu toh kita tanya, loh bro, kenapa kok udah berapa minggu udah kelar? Malas gua katanya. Pernah enggak?
Pernah? Halo? Ada enggak? Ada saudara. Malas katanya. Udahlah, nanti pas Paskah saja atau pas Natal saja saya datang. Sudah malas saudaraku. Malas persekutuan, malas bergereja, apalagi untuk diberi kepercayaan untuk melayani. Itulah kondisi yang sebenarnya terjadi di antara jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sebenarnya apa sih faktor, apa penyebab sehingga mereka kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk mengiring dan melayani kepada Tuhan. Memang tidak dijelaskan secara detail apa penyebabnya di dalam ayat-ayat itu, ya. Tetapi yang jelas adalah jemaat itu sudah tidak bergairah melayani Tuhan. Itu sebabnya sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus bertanggung jawab untuk memberi nasihat dan menegur jemaat itu supaya mereka kembali bergairah dalam mengiring melayani Tuhan. Nah saudara, melalui nats ini Paulus mengingatkan jemaat di Roma 3 hal penting yang tentunya bagi kita sebagai orang percaya, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, ini merupakan suatu teguran, bukan saja suatu nasihat tetapi teguran agar kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula, bersemangat dalam mengiring Tuhan, bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita lihat satu persatu nasihat Paulus. Yang pertama di dalam ayat itu saudara, saya tidak lari dari situ. Saya biasanya kalau khotbah selalu kontekstual saudara, ya. Tidak main copot dari ayat sana, enggak. Saya di situ saja. Satu ayat jemaat dengar, nangkap, bisa dilakukan. Daripada banyak ayat saudara bingung ya kan. Betul enggak saudaraku? Satu ayat direnungkan, dikerjakan, dilakukan. Ya kan? Seperti itu saudara. Yang pertama adalah nasihat penting, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dipakai kata spode, ya, dan meokrenos, ada dua kata dipakai di situ tentang jangan kerajinanmu kendor. Yang artinya adalah miliki sikap yang rajin, giat, kesungguhan hati. Dan meokrenos itu adalah jangan malas. Coba colek kiri kanan, samping kiri saudara itu. Jangan malas bilang. Lu juga bilang. Kamu juga gitu ya. Loh, kalau yang namanya jangankan saudara untuk melayani. Kalau saudara seorang pekerja, seorang yang tadinya giat berusaha, datang penyakit malas. Iya kan? Bangunnya jam berapa coba? Yang biasanya saudara jam 4, jam 5 sudah bangun, ya kan? Jam 6 sudah buka toko atau jam 7 sudah buka toko. Datang penyakit malas saudaraku. Istrinya udah bangunin, "Pah, bangun itu jam berapa ini?" katanya. "Ah, gua malas hari ini," katanya. Orang yang malas Alkitab katakan itu akan mendatangkan kemiskinan saudaraku. Bahkan atap rumahnya kalau datang malas itu bocor saudara. Maka Tuhan itu mengajarkan kalau penyakit malas datang belajar kepada semut. Ya. Jangan malas, kita harus memiliki sikap yang rajin, giat, baik dalam bekerja, anak-anak yang masih sekolah giat belajar. Pelayan-pelayan Tuhan giat melayani Tuhan. Penyakit malas jangan dipegang atau dikeloni saudaraku ya. Penyakit malas itu harus ditengking, harus diusir. Dalam nama sakit malas, keluar kau gitu ya. Dia akan pergi lari terbirit-birit saudaraku ya. Sebagai seorang anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang rajin. Ada kesungguh-sungguhan ya. Ayo saudaraku. Semangati diri kita. Kalau kita yang saat ini sedang giat-giatnya, kita lihat saudara-saudara kita yang kurang rajin bersekutu, ayo kita ajak. Kita punya tanggung jawab sebagai saudara seiman untuk membangunkan iman saudara kita, untuk memberikan semangat bagi mereka untuk kembali bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Hal giat dan rajin ini akan mendatangkan banyak berkat daripada Tuhan saudaraku. Maka kita harus dorong diri kita. Giat bekerja, giat berusaha, giat belajar, giat bersekutu, giat melayani. Gitu ya.
giat berdoa, giat baca firman Tuhan. Biar itu menjadi satu kebiasaan yang baik ya dalam hidup kita. Satu kebiasaan yang rutin kita lakukan, yang akan membangun kerohanian kita, iman kita menjadi iman yang dewasa, iman yang berbuah. Ya, jangan malas dipelihara Bapak Ibu ya, harus dilawan ya. Itu penyakit yang harus diperangi, yang harus diusir ya. Jika saudara akan melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, kalau hamba Tuhan dalam pelayananmu, harus menjadi anak Tuhan dan hamba Tuhan yang giat, yang rajin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudaraku. Yang kedua, next. Biarlah rohmu menyala-nyala saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya itu harus bersinergi Bapak Ibu. Dan roh yang ada dalam diri kita itu mengambil peranan yang paling luar biasa saudaraku. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan Bapak Ibu. Nah roh yang ada di dalam diri kita ini harus berfungsi sungguh-sungguh. Karena roh yang di dalam diri kita ini akan memberikan semangat, yang akan memberikan gairah untuk kita beraktivitas, untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan kita itu. Ya, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, ada masalah, ada pergumulan datang silih berganti. Orang yang mengaktifkan rohnya dalam hidupnya ini akan tetap semangat. Bisa mengatasi segala persoalan, segala masalah yang sedang dihadapi. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara lihat, jika saudara memiliki semangat dalam hidup, ada setumpuk masalah, ada setumpuk persoalan, saudara akan terobos itu. Saudara tidak mudah menyerah, saudara tidak pantang menyerah. Karena ada semangat. Rohnya itu, ayo. Tubuhnya memang lemah. Aduh gua capek hari ini. Iya toh, kemarin sudah gagal, kemarinnya lagi gagal. Jangan-jangan hari ini gagal, jangan. Roh itu akan memberikan dorongan semangat yang kuat untuk kita melakukan sesuatu. Ya, rohnya diaktifkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengaktifkan rohnya, saudara tahu tidak bahwa ada satu kekuatan besar yang datangnya dari Tuhan. Ada power, ada kekuatan besar yang bekerja dalam diri kita. Sehingga yang tadinya tubuhnya capek, lemah, yang seharusnya mau istirahat, semangat saudara. Semangat 45 saudara dia. Pak, biasanya pulang nih jam 9. Biasanya jam 4 sudah pulang. Iya, tadi saya babat habis, masih ada pekerjaan. Saya babat semua. Itu semangat saudara. Jadi perlu sekali mengaktifkan roh kita ini saudaraku. Karena ada kekuatan besar yang tak terbatas. Yang memampukan kita mengalahkan segala keadaan dan realita kehidupan. Ya. Maka dari itu aktifkan roh kita. Jangan sampai redup. Bahkan jangan sampai padam. Haleluya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Perlu saudaraku menyala-nyala ya. Dalam Tuhan juga. Hamba-hamba Tuhan harus tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Bagaimana mau melihat satu terobosan. Pelayanan mau bertambah. Melempem imannya. Ya kan? Baru jam 8 pagi sudah mau tidur lagi. Ya kan? Alkitab bilang mengantuk lagi, tidur lagi, melipat tangan lagi. Kemalasan menimpa dirinya. Kemiskinan juga menimpa. Wah, ngeri saudaraku. Kita harus semangat. Kita harus roh terus menyala-nyala. Baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan melihat, wah kalau Pak Amos yang khotbah, mesti jemaatnya banyak yang dilipat di situ. Jangan saudara terganggu dengan kursi yang kosong itu. Kalau kita mau semangat melayani Tuhan, mau berapapun jiwa yang datang, itu tanggung jawab. Amin. Amin saudara. Saya juga kalau khotbah di gereja seperti itu saudara. Mau berapa yang datang, enggak pernah saya kurangi jamnya. Ayatnya dikurangi, enggak. Tetap saja sampaikan kebenaran. Yang tidak datang kehilangan berkat gitu aja prinsipnya. Saya percaya setiap saudara yang hadir malam hari ini, saudara
akan terus menyala-nyala dalam Tuhan. Yang semangatnya tadi mulai kendor gitu kan. Yang kadang-kadang manusia ini kan melihat pembicara ini loh saudaraku ya. Siapa sih Marolop Sihombing, siapa sih Amos Utapia, siapa Julius Tobing gitu toh. Jujur aja lah. Coba kalau Pak Gilbert yang datang itu sampai tidak muat gitu katanya. Ya, Pak Gilbert itu belum tentu tahu keadaan saudara. Dia pasti pilih khotbah yang paling bagus khotbah di sini. Wah, bagus banget. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak di antara jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat, sudah bergeser. Bahkan mungkin kehilangan visi, kehilangan misinya sehingga tidak ada gairah untuk melayani. Yang penting ya udahlah, modal setia. Nggak boleh begitu saudara. Kita harus menjadi jemaat yang proaktif dan produktif. Amin. Apa yang bisa saudara mau kerjakan, kerjakan bagi Tuhan. Roh kita ini harus diaktifkan supaya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara-saudaraku. Saya mau agak banyak mungkin di sini. Dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan douleo. Itu dari kata doulos. Dari kata dasar doulos itu hamba, pelayan, congos, keset, apalagi saudaraku, babu, pesuruh. Loh, saya sampaikan ini kepada saudara supaya kita memahami panggilan kita, pilihan kita. Bahwa menjadi seorang doulos itu, menjadi pelayan itu bukan secara khusus menjadi seorang pendeta, penginjil, guru agama, enggak. Semua orang percaya yang dipanggil Tuhan itu hamba melayani Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Saudara tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu sedang engkau melayani Tuhanmu. Maka jangan pernah engkau main-main dalam memuji Tuhan. Eman-eman dalam bertepuk tangan, eman-eman dalam mengangkat tangan. Eman-eman suaranya. Padahal kita terima semuanya free saudaraku. Gratis. Betul enggak saudara-saudaraku? Apalagi jika saudara diberi karunia, diberi talenta, diberi keterampilan, diberi kecakapan Tuhan. Yo saudaraku, melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan bagi pekerjaan, lakukan saudaraku. Menjadi hamba yang melayani, mengabdi ya untuk Tuhan. Ambil bagian pekerjaan Tuhan. Jangan saudara berpuas menjadi jemaat yang biasa-biasa. Modal setia tadi saudaraku. Yang penting gua percaya setiap hari Minggu saya rutin bergereja. Udah dari kenal Tuhan sampai dia tua, sampai mati. Tahu mati? Bahasa Batak itu saudaraku. Mati maksudnya. Ya masuk surga sih. Ya, yang penting dia hidupnya baik-baik saja. Paling tidak di pinggirannya ya Pak ya. Ya. Di pinggiran itu. Jangan yang penting masuk surga saudaraku. Bila perlu kita jejer di situ kan Musa, Abraham ada di situ saudaraku kan. Loh iya dong. Jangan di pinggir-pinggir begitu. Jangan di halaman saudaraku. Beda itu. Beda. Maka saya berharap semua kita yang hadir malam hari ini giat melayani Tuhan. Ambil bagian melayani Tuhan. Upahnya sama Bapak Ibu. Jemaat yang tadi terima jemaat di situ, dengan saya berkhotbah di sini sama, sama-sama doulos jongos, sama-sama hamba yang melayani, sama. Mereka pemain musik ini, WL singer tadi itu sama saudaraku, upahnya 1 dinar 1 hari. Kita harus menjadi jemaat yang aktif, proaktif dan kreatif, bahkan produktif saudara-saudaraku. Sama dengan hamba-hamba Tuhan juga harus menjadi hamba Tuhan yang proaktif dan kreatif. Ya, saya kalau ketemu teman-teman yang sudah sampai puluhan tahun melayani, ya saya juga kadang-kadang tegur saudara. Ya, bagaimana pelayanan maju kalau kerjanya cuma, mohon maaf nih ya saudaraku ya, persekutuan sana sini, persekutuan sana sini. Ya, hamba Tuhan kan bukan di situ lagi apanya toh, melayani kok. Kalau jemaat persekutuan itu saya senang itu. Kan dia tiap hari di gerejanya masing-masing bersekutu toh. Iya kan? Melayani saudara-saudaraku. Ya.
Apa yang diberi kepercayaan kepada saudara, ambil. Jangan katakan, aku enggak bisa. Aku bisa apa? Satu waktu habis saya khotbah seperti ini saudaraku, memang yang saya saksikan ini sudah almarhum, sudah anak Tuhan yang betul-betul setia. Waktu saya berkhotbah tentang pelayanan saudaraku, semua bisa ambil bagian pelayanan. Ada seorang bapak itu sudah sepuh, 84 waktu itu ya, Mbah Tiski itu. Setiap pagi dia menjual bakpao, naik sepeda, misalnya jam 5:30 dia sudah keluar dari rumah, sampai jam 9 dia jual bakpao di kelompok sekitarnya itu. Dari jam 9 sampai jam 11 tiap hari dia doa syafaat di gereja. Tiap hari Bapak ya. Udah sepuh, jalannya udah susah. Tapi tiap hari sampai beliaunya itu meninggal itu. Minggu saja sudah habis khotbah saya, sudah mau pulang semua jemaat, dia masih di situ. Kenapa Mbah? Bilang, aku mau doa. Udah, kita kan baru selesai ibadah. Cukup dari Senin sampai Sabtu saja. Karena dia merasa apa yang bisa saya lakukan? Doa. Saudara tahu, saking seringnya saya mendengar doa yang diucapkan sama Tuhan untuk pertumbuhan gereja itu. Bahkan dia selalu berdoa, Tuhan berkati Om Amos ya Tuhan. Supaya Om Amos punya mobil supaya bisa jemputin jemaat. Saya tuh dengarnya itu apa ya, senang gitu tapi ya loh, untuk jemputin jemaat gitu. Gitu ya, isra apa gitu kan. Beliaunya itu meninggal belum sempat bisa saya bonceng ini. Saya diberkati Tuhan itu saudaraku. Itu doa itu. Bahkan puji-pujiannya saya sama anak-anak saya itu sampai hafal. Kan kami, ini kan gereja, pastori kan satu tembok tuh saudaraku kan. Lagunya itu, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu yang sering dinyanyikan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu dan seterusnya. Tapi namanya sudah tua, liriknya sebenarnya kalimatnya itu enggak salah dia. Apanya itu loh, not-notnya itu mungkin yang sudah lupa dia. Sampai saya hafal itu sama anak sana itu ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kan jauh banget tuh kan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bisa di aransemen itu Pak Pendeta. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Beda toh? Tapi dia hafal. Itu saya percaya Tuhan itu senyum-senyum dan malaikatnya wes rapopo itu tuh. Saya penting hatimu di situ. Saya merasa kehilangan sekali itu, Mbah Tiski itu. Dia punya hati untuk melayani Tuhan melalui doa. 2 jam loh. Kadang-kadang memang saya dengar, oh, haleluya. Ianya hilang, mungkin ngantuk mungkin kan. Haleluya. Tuh, kok enggak kedengaran ianya. Kita sambung sama ya. Supaya tidak terputus saudara. Ya. Tapi saya melihat semangatnya melayani itu saudara. Luar biasa sekali. Jangan mau kalah yang muda-muda. Amin. Haleluya. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita harus bersyukur diberi kepercayaan Tuhan untuk melayani. Apa yang kita bisa perbuat, kita lakukan dan kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Lakukan dan kerjakan itu untuk Tuhan seperti firman Tuhan berkata. Ya, saudara-saudara saya mau sampaikan di sini bahwa diberi kepercayaan Tuhan melayani itu satu kehormatan. Kenapa saya katakan satu kehormatan? Sebab kita itu melayani Tuhan. Melayani Raja di atas segala raja. Terhormat rasanya. Dan bagi saya tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, yang lebih terhormat daripada melayani Tuhan, saudara.
Dan saya mau sampaikan bahwa melayani Tuhan itu bagian anugerah Tuhan. Mungkin tidak semua mendapatkan anugerah itu. Orang lain kalau di gereja-gereja besar itu pengen mungkin mau melayani, nggak dapat kesempatan. Karena biasanya kalau di gereja besar itu aja timnya yang melayani. Gitu saudara. Makanya waktu anak saya kuliah di Salatiga, jangan kau ke gereja besar itu, aku bilang. Cari gereja kecil jadi berkat di situ. Betul kok. Dia jadi berkat di situ, bisa melayani di situ saudara. Kalau di gereja besar kamu nanti hanya jemaat biasa. Itu duduk, doa berkat pulang. Datang lagi duduk, pulang. Berbuatlah untuk Tuhan saudaraku. Ya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Diberi kepercayaan, ambil bagian melayani. Jangan pernah menolak. Ya, jangan pernah katakan aku tidak mau. Jangan pernah katakan aku tidak bisa. Biar yang muda-muda saja kalau orang tua katakan. Tua bisa melayani Tuhan. Seorang ibu Hana usianya 86 tahun. Injil itu ya, Lukas. Setiap hari dia ada di bait suci. Berdoa dan berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Sudah tua. Tapi dia ambil bagian untuk melayani Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama giat melayani Tuhan. Menghambakan diri, mengabdikan diri, melayani Tuhan bersama-sama. Di persekutuan, happy family di tempat ini. Satu pekerjaan Tuhan yang buat saya. Kalau dulu saya pernah pertama kali diundang melayani, ada orang-orang gak suka. Gitu ya. Saya baru tahu belakangan ini. Gitu ya. Kenapa kau mau di situ melayani katanya. Loh kenapa rupanya? Dikasih kepercayaan melayani itu ada kehormatan buat saya. Tugasnya hamba itu adalah memberitakan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Betul enggak saudara-saudara? Halo? Seperti itu saudara. Saya bersyukur sekali. Gereja kita belum bisa buat persekutuan sebesar ini. Ya. Pak Herman dipakai Tuhan untuk membuat persekutuan ini Bapak Ibu. Ini buat saya salut. Kenapa kalau jemaat bersekutu, rajin bersekutu kok tidak disenangi? Tapi pendeta bersekutu sana sini enggak ada yang cerewet jemaatnya itu. Biar aja gitu toh. Betul enggak? Belum pernah aku dengar jemaat itu protes. Kemana omnya? Lagi persekutuan. Kok persekutuan terus sih? Enggak ada. Tapi kalau jemaatnya itu ya, takut kehilangan mungkin ya. Kehilangan segalanya. Yang setahu saya jemaat kami ada beberapa juga selalu ke sini. Buat saya enggak apa-apa kok. Benar kok. Malah saya lihat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang saya lihat Bapak Ibu, yang saya rasakan ya. Mereka tidak meninggalkan dan melalaikan tugasnya di gereja di tempat kami melayani saudara-saudaraku ya. Maka pergunakan kesempatan yang ada Bapak Ibu ya. Kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nanti kita juga di sorga dipanggil kembali juga melayani Tuhan. Jadi ketika kita di dunia inilah, kita sedang belajar ini saudaraku, giat melayani Tuhan. Ya kan? Haleluya. Kesimpulan saudara-saudaraku. Next. Melalui nats firman Tuhan ini mengajak setiap kita orang percaya untuk tetap bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Semangat beribadah, semangat bersekutu, semangat melayani. Jangan malas Bapak Ibu. Malas jangan dipelihara. Saya katakan tadi itu penyakit harus ditengking dalam nama Yesus. Perintahkan keluar dalam nama Yesus. Bila roh yang menyala-nyala dari Tuhan terus membakar hati kita untuk menjadi giat dan tetap semangat dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Terakhir bagian aplikasi. Mari kembali kepada kasih mula-mula. Masih ingat tidak Bapak Ibu Saudara? Cintamu, kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Baru pertama kali saudara percaya Tuhan. Saya masih ingat betul. Ketika saya masuk di gereja Pantekosta itu panggilan mula-mula bagi saya. Tiap hari rasanya pengen bersekutu di situ. Tiap hari pengen melayani di situ saudara. Itu cinta mula-mula. Mau hujan, mau malam-malam, tidak ada kendaraan jalan kaki. Tidak masalah Bapak Ibu.
Itu semangat luar biasa. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Mari saudara-saudaraku yang hadir khususnya malam hari ini, semangati diri kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Talenta, karunia yang Tuhan percayakan, ambil bagian pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Mari pelayan musik.